Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 513. Setelah terdiam sejenak, Roni berkata, "Odelina, kalau aku setuju untuk membagi asetku padamu, apa kamu benar-benar akan memberikan semua bukti yang ada di tanganmu padaku? Janji nggak akan melaporkan aku pada bos. Asalkan aku mendapatkan apa yang seharusnya aku dapatkan, aku bisa jamin aku secara pribadi nggak akan melakukan balas dendam apapun padamu." Namun, dia tidak bisa berjanji atas apa yang akan dilakukan adik dan adik iparnya. Roni terdiam lagi untuk beberapa saat, kemudian berkata, "Aku setuju untuk membagi asetku padamu, tapi aku nggak bisa memberikan hak asuh atas Russell padamu. Russell adalah keturunan keluarga pamungkas. Orang tuaku sangat peduli pada Russell sebagai seorang cucu. Aku nggak akan melepaskan hak asuh atas Russell." Roni takut jika dia memberikan hak asuh atas Russell pada Odelina, orang tuanya akan memarahinya habis-habisan waktu dia pulang ke rumah. Lagi pula, bagaimanapun juga Russell adalah putranya. Dia hanya punya satu anak sekarang, yaitu Russell. Dia tidak rela melepaskan Russell. Odelina mengangkat tangannya dan melemparkan air jus yang belum habis ke wajah Roni. "Roni, kamu masih punya muka untuk memperebutkan hak asuh atas Russell denganku. Jangan dikit-dikit bilang Russell adalah keturunan keluarga pamungkas, cucu orang tuamu. Bagaimana mereka memperlakukan Russell biasanya? Russell masih sering menangis sekarang. Memar di wajahnya masih belum hilang. Apa kalian masih belum cukup menyakiti Russell? Apa kalian baru akan puas kalau Russell mati di tangan kalian?" Roni terlihat menyedihkan setelah dilempar air jus oleh Odelina. Dia juga sangat kesal dengan sikap wanita itu. Yeni segera mengambil tisu dan membantu Roni mengelap wajah pria itu, lalu berkata pada Odelina, "Kamu nggak bisa ngomong baik-baik. Kenapa kamu melempar air jus ke Roni? Kalau sampai jasnya kotor, apa kamu mau ganti?" "Bu Yeni, aku rasa kamu masih belum paham situasinya saat ini," Odelina berkata dengan sinis, "sebelum Roni dan aku menjalankan prosedur perceraian, dia masih suami sahku. Apapun miliknya adalah milikku. Apa kamu punya hak untuk memintaku ganti rugi? Siapa kamu?" Yeni sangat marah sampai wajahnya merah. "Yeni," ujar Roni dengan pelan. "Aku nggak apa-apa. Kamu nggak boleh marah sama dia, kalau sampai kamu sakit, aku akan sedih melihatnya." Yeni berkata dengan suara lembut, "Aku kan kasihan melihatmu." Odelina melihat kedua orang yang bermesraan di hadapannya seolah tidak ada orang di sekitar itu dengan tatapan sinis. Dia sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi pada Roni. Memangnya Roni kira dia bisa terpancing kalau melihat dirinya dan Yeni bermesraan? Itu hanya akan membuatnya jijik. "Odelina." Roni menahan amarahnya dan berkata, "Apa yang terjadi pada Russell itu nggak disengaja. Clayton dan Aiden masih anak-anak. Mereka nggak pengertian. Semuanya juga sudah ditangani sekarang. Clayton juga sudah minta maaf. Kakakku bahkan sudah memberikan uang 100 juta sebagai kompensasi untuk trauma mental yang dialami Russell. Masalah ini sampai di sini saja, oke. Aku bisa jamin, nggak akan terjadi hal seperti ini lagi. Orang tuaku sudah pindah dari rumah kakakku ke rumahku. Mulai sekarang, mereka akan fokus menjaga Russell. Hak asuh atas Russell adalah milikku. Kalau kamu setuju untuk melepaskan hak asuh atas Russell, aku bisa memberimu setengah dari asetku sekarang. Lalu, kita pergi mengurus prosedur perceraian." Kebetulan, hari ini hari Senin. Kantor pengadilan negeri buka. Dan kebetulan juga, sekarang baru selesai jam makan siang. Masih sempat untuk pergi mengurusnya. Mentransfer uang ke Odelina juga mudah. Dia adalah nasabah prioritas di bank, jadi bisa dengan cepat mengurus proses transfer. "Roni, aku ingin berbicara sendirian dengan Bu Yeni. Kamu keluar dulu." Roni dan Yeni saling berpandangan. Yeni berkata dengan pelan, "Tenang saja, aku nggak akan ditindas olehnya. Kamu keluar dulu. Aku justru mau lihat dia mau apa." "Odelina,
Kalau mau bicara, bicara baik-baik. Jangan main tangan. Bab 514. Roni tidak tenang. Dia takut kalau dia keluar, Odelina akan bersikap kasar pada Yeni. Waktu Odelina memergokinya dan Yeni di hotel malam itu, Odelina memukuli Yeni dengan sangat keras, hingga dia sendiri merasa kakinya lemas. Odelina berkata dengan dingin, "Aku bahkan takut tanganku kotor kalau memukulnya, jadi jangan khawatir. Aku akan mengembalikannya dengan utuh seperti sekarang nanti." "Odelina, ini urusan kita berdua. Apa aku nggak boleh mendengarnya?" Roni masih khawatir. Saat dia melakukan kekerasan rumah tangga, Odelina melawan dan berani mengejarnya dengan pisau. Hal itu membuatnya sadar bahwa Odelina benar-benar bisa melakukan apa saja saat dia marah. Ini adalah negosiasi antara istri sah dan selingkuhan. "Kamu si bajingan, pergi dari sini." Roni terdiam. Dia memelototi Odelina dengan tajam, bangkit dengan enggan, lalu berjalan keluar. Setelah Roni keluar, Yeni mengangkat tangan dan memainkan rambutnya sebelum bertanya kepada Odelina, "Katakan padaku, apa yang ingin kamu bicarakan denganku?" "Odelina, orang yang Roni cintai sekarang adalah aku. Kalau kamu nggak ingin memperburuk keadaan, aku sarankan kamu menceraikan Roni secepat mungkin." "Tenang saja," Odelina berkata dengan tenang, "aku bukan mau merebut Roni darimu. Dia sudah nggak punya perasaan padaku, nggak ada gunanya juga memperjuangkannya, dan nggak perlu. Dia juga bukannya tidak bisa hidup tanpa Roni. Bumi masih berputar. Dia mungkin akan lebih baik tanpa Roni. Kamu lebih muda dariku, masih gadis waktu pacaran dengan Roni. Apa kamu bersedia jadi mama tiri untuk anak umur 1,5 tahun?" Ekspresi Yeni membeku. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan enggan, "Russell sangat imut. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk dekat dengannya. Demi Roni, aku bersedia membesarkan Russell bersamanya." "Yeni, jangan memaksakan diri. Roni nggak ada di sini, jadi dia tidak tahu apa yang sebenarnya kamu pikirkan." Odelina berkata dengan sinis, "Menjadi mama tiri itu nggak mudah. Mau kamu tulus ataupun nggak, semua orang akan menyebutmu mama tiri yang kejam. Kalau kamu mengajari Russell, orang-orang akan bilang mama tidur satu ini menindas anak dari mantan istri Roni. Kalau kamu nggak mengajarinya, orang-orang akan bilang, kamu nggak peduli pada Russell karena bukan kamu yang melahirkannya, jadi kamu membiarkan anak itu begitu saja. Apapun yang kamu lakukan, kamu akan terus disalahkan." Raut muka Yeni sangat masam. Dia memang tidak ingin menjadi ibu tiri untuk Russell. Dia masih muda. Ini pertama kalinya dia menikah, dan dia pasti akan punya anak sendiri. Anak sendiri saja belum tentu terurus dengan baik, masih harus urus anak orang. Odelina juga benar. Jadi ibu tiri itu tidak mudah. Di mata orang-orang, ibu tiri itu kejam, apapun yang dia lakukan, dia akan menjadi orang yang disalahkan. Namun, Roni ingin memperjuangkan hak asuh atas Russell, dan calon mertuanya tidak mau melepaskan Russell. Dia belum menikah dengan Roni, jadi dia tidak bisa mengungkapkan ketidaksukaannya untuk saat ini. "Odelina, Roni yang ingin merebut hak asuhnya. Percuma saja kamu memberitahuku semua ini. Aku mencintai Roni, jadi aku juga bisa menerima Russell. Bagaimanapun juga, Russell akan dikirim ke rumah orang tua Roni nanti, tidak akan hidup bersamanya. Paling-paling, mereka hanya akan memberi 6 juta setiap bulannya untuk biaya hidup. Kalau dilihat dari penghasilannya dan Roni, uang 6 juta bukan apa-apa. Harga satu set produk perawatan kulit yang dia beli saja lebih dari itu." Bab 515. Yeni, setelah Roni dan aku bercerai, kamu dan dia akan menikah. Kalian berdua masih muda. Nggak perlu waktu lama, kamu akan punya anak sendiri. Apa kamu mau Russell membuat Roni membagi kasih sayangnya? Kalaupun Roni bilang dia akan mengirim Russell ke rumah orang tuanya pasti akan menganggap Russell lebih kasihan dan lebih menyayangi Russell. Mereka akan menyuruh Roni untuk lebih menyayangi Russell, sehingga Russell akan diperlakukan berbeda dari anakmu.
Apakah kamu rela membiarkan anakmu diperlakukan nggak adil seperti itu? Jika hak asuh Russell menjadi milik saya, aku hanya akan meminta Roni membayar 6 juta sebulan sebagai biaya tunjangan anak. Roni nggak perlu mengurus yang lain. Bahkan kalau dia nggak pergi melihat Russell selama 10 tahun sekalipun, aku juga nggak akan menyalahkannya. Itu bisa meminimalisasikan dampak apapun terhadap kamu dan anakmu. Kamu juga nggak perlu selalu berurusan dengan anakku dan Roni. Kalau kamu melihat Russell, kamu akan teringat pada masa laluku dan Roni. Aku dan dia sudah saling kenal selama 12 tahun, pacaran 7 tahun dan menikah 3 tahun. Waktuku bersamanya lebih panjang darimu. Apa kamu benar-benar nggak peduli? Kalau Russell bersamaku, kamu nggak perlu melihat anakku mondar-mandir di depanmu setiap hari. Mungkin di awal-awal Roni masih akan pergi melihat Russell, tapi kalau nanti kalian sudah punya anak, perhatiannya pasti akan beralih ke anakmu. Anakmu bisa mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Bukannya itu bagus? Dia begitu hebat cari uang. Nantinya, semua uang yang dia hasilkan adalah milikmu dan anak-anakmu. Bukankah itu bagus? Setelah Russell genap berumur 18 tahun, Roni nggak perlu mengurusnya lagi. Kalian juga bisa menghemat banyak uang. Coba kamu pikir, mahar untuk menikah itu sebanyak apa? Kalau Russell mau menikah, butuh rumah, mobil, mahar yang besar, dan masih harus membuat resepsi. Semuanya mahal. Kalau Russell ikut dengan Roni, Roni mungkin akan membantunya beli rumah, mobil dan membiayai pernikahannya. Kamu dan putramu jadi harus membagi yang seharusnya milik kalian pada Russell. Setelah terdiam cukup lama, Yeni bertanya kepada Odelina, kamu mau aku gimana? Apa kamu bisa berjanji setelah mendapatkan hak asuh Russell, kamu nggak akan berhubungan dengan Roni lagi? Kalau dia ingin melihat Russell, kamu antar Russell ke rumah orang tuanya, supaya dia bisa melihat anak itu. Uang bulanan untuk Russell diturunkan setengah, jadinya 3 juta sebulan. Uang sekolah Russell nanti juga nggak boleh minta dari Roni. Kalau Russell sudah dewasa dan mau menikah, kalian juga nggak boleh meminta Roni membantunya, tapi, ketika Roni tuan anti, Russell harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang anak. Kalau kamu sanggup melakukannya, aku akan membujuk Roni untuk melepaskan hak asuh Russell dan membiarkan Russell ikut denganmu. Odelina memandang Yeni dan berkata dengan tenang, kalau aku menggugat ke pengadilan, hak asuh atas Russell juga akan jadi milikku. Dia akan selalu diurus olehku. Ditambah lagi, aku telah menyimpan bukti Russell terluka karena kalian. Roni nggak punya peluang untuk menang. Aku bersedia untuk bernegosiasi secara damai denganmu karena memikirkanmu juga. Bagaimanapun juga, kamu adalah selingkuhan yang ikut campur dalam pernikahan orang lain. Kamu sudah berhubungan seks dengan Roni. Kalau kamu nikah, apa kamu bersedia anakmu jadi anak haram? Kalau kalian secara terang-terangan hidup bersama, lalu punya anak dan menjadi suami istri yang sah, aku bisa menuntut Roni karena poligami. Uang tunjangan untuk Russell adalah 6 juta sebulan. Nggak boleh kurang 1 sen pun. Aku juga nggak akan minta lebih. Roni telah memenuhi tanggung jawabnya dalam membesarkan Russell. Saat dia sudah tua nanti, Russell tentu akan memenuhi tanggung jawabnya untuk mengurusnya. Dia tidak ingin Russell kehilangan kasih sayang seorang ayah, sedangkan ke depannya, padahal anak itu bertanggung jawab untuk merawat ayahnya. Tentu saja, alangkah baiknya kalau Roni bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar tunjangan Russell. Yeni terdiam lagi. Odelina tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menatapnya dengan tenang, menunggunya memikirkan semuanya. Setelah sekian lama, Yeni berkata, aku bisa membujuk Roni, tapi aku nggak bisa jamin dia akan mendengarkannya. Bab 516. Odelina tersenyum dan berkata, sekarang ini, dia sangat terobsesi denganmu. Dia pasti akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Keluarlah dan bicarakan dengannya sekarang. Asalkan dia setuju untuk melepaskan hak asuh atas Russell,
kamu bilang padanya, minta izin untuk cuti. Kita bisa menyelesaikan prosedur perceraiannya sore ini. Semakin cepat dia menjadi single, kamu juga bisa semakin cepat menikah dengannya dan menjadi istri dari seorang manajer di Wilen Electro. Wilen Electro merupakan perusahaan yang cukup bagus di industrinya, dengan prospek bagus dan skala yang bagus. Kalau kamu menjadi istri seorang manajer, statusmu di perusahaan jadi lebih tinggi dari orang lain. Yang paling penting adalah, dia akan menjadi milikmu. Kamu juga bisa membelanjakan uang yang dia hasilkan sesuka hatimu, nggak perlu sembunyi-sembunyi waktu ketemu dengannya. Kalian bisa bermesraan dengan terang-terangan. Aku rasa, semua wanita mengharapkan dirinya bisa bersama dengan pria yang dicintainya tanpa harus sembunyi-sembunyi. Roni baru berusia 30 tahun dan dia sudah memiliki karir seperti itu. Dia memiliki karir yang sukses. Kalau kamu melewatkan kesempatan ini, kamu mungkin gak akan menemukan yang lebih baik di masa depan. Yeni, ini saatnya kamu menunjukkan skill bicaramu, demi kebahagiaanmu dengan Roni. Setelah memikirkannya, Yeni akhirnya berkata, kamu pinjam komputer dengan pemilik kafe ini dan buat surat cerainya. Setelah kalian berdua menandatanganinya, kita langsung pergi ke pengadilan negeri untuk mengurus prosedur perceraiannya sore ini. Aku akan keluar dan membujuk Roni untuk melepaskan hak asuh atas Russell sekarang. Aku bisa melakukannya, tapi Roni harus membagi asetnya dulu padaku. Kita pergi ke pengadilan negeri untuk mengurus prosedur cerainya setelah aku menerima uangnya. Aku tahu dari mana kalau kalian gak akan mengingkari janji. Odelina tidak bodoh. Setelah perasaannya pada Roni lenyap, dia tidak akan mau mengalah sedikit pun, dia harus terus berwaspada dan tidak boleh membiarkan dirinya rugi. Yeni mengeluarkan ponselnya dan melihat jam. Sudah jam 2 sore. Kalau mereka bisa cepat, Roni dan Odelina masih bisa menyelesaikan prosedur perceraian mereka sore ini. Kamu tunggu di sini. Enggak, kamu pergi pinjam komputer pemilik kafe dan print surat cerai kalian. Aku akan keluar dan membujuk Roni sekarang. Yeni juga takut dia tidak jadi menikah dengan Roni kalau Roni terus berurusan dengan Odelina. Ditambah lagi, barang bukti yang sekarang dipegang Odelina sangat merugikan dirinya dan Roni, tidak mudah bagi Roni untuk sampai ke posisinya saat ini. Dengan penghasilannya yang besar saat ini, Roni tidak mungkin mau menghancurkan karirnya sendiri. Apa yang dikatakan Odelina juga masuk akal. Meskipun membagi harta sekarang sangat menyakitkan, asalkan masa depan mereka terjamin, Roni dan dirinya bisa menghasilkan lebih dari 2 miliar setahun. Uang yang mereka berikan untuk Odelina bisa mereka dapatkan lagi dalam waktu kurang dari setahun. Setelah aset Roni dibagi dengan jelas, semua uang yang diperoleh Roni di masa depan tidak ada hubungannya lagi dengan Odelina. Tentu saja, sebelum menikah dengan Roni, dia akan meminta Roni untuk menambahkan namanya di sertifikat rumah. Pria itu juga harus menyerahkan kartu gajinya padanya. Kemudian, dia bisa menikah dengan pria itu dengan tenang. Oke, aku akan print surat cerai dan menandatanganinya. Aku tunggu kamu, membujuk Roni. Yeni menarik kursi, bangkit dan berjalan keluar. Dia bersiap untuk menggunakan skill bicaranya untuk membujuk Roni melepaskan hak asuh atas Russell. Bab 517. Roni menunggu di luar, tapi terus melihat ke dalam kafe, karena takut Odelina tiba-tiba mengamuk dan memukul Yeni dengan kasar. Melihat Yeni keluar, dia menghela napas lega. Dia segera berjalan menghampiri wanita itu. Yeni, dia nggak melakukan apapun padamu, kan? Yeni menyentuh wajahnya dan berkata, cuma satu tamparan tadi. Setelah kamu keluar, dia nggak menyentuhku lagi. Roni juga ditampar oleh Odelina. Dia berkata dengan sedih, Roni, aku nggak akan pernah membiarkan dia melakukan apapun padamu lagi. Dia bertanya lagi, apa yang dia katakan padamu? Yeni melihat sekeliling, mereka berdua berdiri di pinggir jalan. Banyak orang berlalu lalang, tapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Dia menatap Roni yang terlihat khawatir dan bertanya balik,
Roni, apa kamu ingin melihatku sedih? Aku nggak ingin melihatmu sedih. Aku ingin menceraikan Odelina karena aku nggak ingin kamu sedih. Roni meraih tangannya. Yeni, apakah dia memakimu? Aku akan masuk dan buat perhitungan dengannya. Enggak. Yeni meraih Roni yang hendak berbalik badan dan masuk ke toko, lalu berkata dengan lembut, Roni, aku nggak mau jadi mama tirinya Russell. Roni menoleh ke arahnya. Bukannya kamu bilang Russell lucu? Kamu bilang kamu sangat menyukai Russell dan bersedia membesarkan Russell bersamaku. Suara Roni agak meninggi. Dia takut orang lain akan melihatnya, jadi dia merendahkan suaranya lagi dan berkata, Yeni, aku juga tahu bahwa aku telah berbuat salah padamu dengan menjadikanmu ibu tiri, tetapi Russell adalah anakku. Dia adalah keturunan keluarga Pamungkas. Jadi, dia harus ikut dengan keluarga Pamungkas. Jangan khawatir, setelah bercerai, aku akan mengirim Russell ke kampung untuk diurus oleh orang tuaku. Orang tuaku juga sudah setuju. Itu nggak akan banyak mempengaruhi kita. Kita masih bisa menikmati dunia indah milik berdua. Setelah terdiam beberapa saat, Yeni berkata, apa menurutmu aku nggak bisa punya anak? Petik 2. Orang-orang akan menyebutku ibu tiri yang kejam. Apa kamu tega membiarkan aku diomongi seperti itu? Orang tuamu memang bisa membantumu merawat Russell, tetapi seiring bertambahnya usia mereka, berapa tahun lagi mereka bisa menjaga Russell? Ujung-ujungnya, Russell juga harus kembali hidup bersama kita. Roni tidak mengatakan apa-apa. Roni, jangan memperebutkan hak asuh Russell. Oke, aku benar-benar nggak ingin menjadi mama tiri begitu menikah denganmu. Kalau kamu melepaskan hak asuh atas Russell, kamu hanya perlu memberi 6 juta sebulan sebagai biaya tunjangan anak, yang lainnya nggak perlu diurus lagi. Memangnya kamu nggak senang melihat Odelina membesarkan putranya dengan santai? Russell memang putramu. Mau dia ikut denganmu atau ikut Odelina, dia akan terus memanggilmu papa. Asalkan kamu memberi uang tunjangan untuk membesarkan Russell, kalau kamu sudah tua nanti, Russell juga harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai anak laki-laki. Tapi, kamu bisa menghindari banyak hal yang merepotkan. Kata Odelina, kalau kamu melepaskan hak asuh atas Russell, ketika Russell harus sekolah dan menikah nanti, Russell nggak perlu bantuan dari ayahnya. Odelina yang akan menanggung semuanya sendiri. Bab 518. Setelah mengatakan sampai di sini, Yeni berkata dengan cemberut, pokoknya, aku nggak mau Russell membuat kasih sayang darimu untuk anakku terbagi. Dia juga tidak ingin Roni menghabiskan setelah dari uang yang dihasilkannya untuk Russell di masa depan. Dia berharap penghasilan Roni ke depannya dipakai untuk keluarga kecil mereka, untuk dirinya dan anak-anaknya. Odelina yang melahirkan Russell. Dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membesarkan Russell dan mendidik Russell dengan baik. Ini lebih bagus untuk pertumbuhan Russell. Apa menurutmu orang tuamu bisa mengajari Russell dengan baik? Orang tua biasanya memanjakan cucu. Tentu saja, kalau kamu mau melihat Russell tumbuh jadi orang yang nggak berguna, anggap saja aku nggak pernah mengatakan semua ini. Aku merasa Russell lebih baik ikut dengan Odelina daripada ikut denganmu. Kamu sibuk. Mana ada waktu untuk mendidik Russell? Anak itu bukan hanya dilahirkan, lalu dibiarkan sendiri. Kamu juga harus meluangkan waktu untuk mendidik dan mengajarinya. Kalau Russell nggak dididik dengan baik, orang-orang akan menyalahkanmu, juga menyalahkanku. Mereka akan bilang aku ibu tiri yang kejam. Aku sudah cukup sedih karena berhubungan denganmu sekarang. Apa kamu masih mau membuatku lebih bersedih lagi? Mendengar perkataan Yeni, Roni berkata dengan ragu, aku sudah janji dengan orang tuaku, pasti akan mendapatkan hak asuh atas Russell. Kalau dia melepaskan hak asuh atas Russell, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada orang tuanya waktu pulang ke rumah nanti. Russell adalah anakmu, bukan anak orang tuamu. Hanya kamu yang bisa mengambil keputusan. Kalau kamu melepaskan hak asuh atas Russell, memangnya Russell bukan cucu mereka lagi. Mereka masih bisa pergi menemui Kusel.
Kusel pun juga masih memanggil mereka dengan sebutan kakek dan nenek. Roni tidak mengatakan apa-apa. Dia memang tidak punya waktu untuk mendidik Russell. Yenny juga menolak seperti Odelina dulu, tidak mau berhenti kerja dan menjadi ibu rumah tangga setelah menikah, jadi Russell harus dikirim ke kampung untuk diurus oleh orang tuanya. Russell akan hidup jauh dari orang tuanya. Itu akan berdampak buruk pada pertumbuhan Russell. Dia memang jarang menjaga Russell, tapi bagaimanapun juga Russell adalah putranya. Sebagai seorang ayah, dia pasti berharap putranya bisa menjadi orang sukses. Dia juga berharap bisa memberinya kehormatan dan menjadi kebanggaan di masa depan. Odelina sedang menggunakan komputer pemilik kafe untuk membuat surat cerai. Kalau dia bersedia melepaskan hak asuh atas Russell, kita bisa menyelesaikan prosedur perceraiannya sore ini. Setelah itu, kamu akan menjadi single dan kita bisa terang-terangan bersama. Roni, kita masih muda. Kita akan punya anak di masa depan. Kita bisa punya 2 atau 3 anak. Sementara Odelina, dengan penampilannya yang sekarang, kemungkinan tidak akan menikah lagi setelah bercerai. Russell adalah harapannya. Kamu dan dia pernah menjadi suami istri. Berilah dia harapan. Setelah dibujuk oleh Yenny, Roni akhirnya memutuskan untuk melepaskan hak asuh atas Russell. Dia memikirkan perasaan orang tuanya dan berkata, kamu masuk dan bilang pada Odelina, minta dia beri aku waktu 1 hari untuk mempertimbangkannya, untuk membujuk orang tuaku. Supaya mereka nggak pergi mencari masalah padanya nanti. Besok, jam 2 siang. Aku akan menunggunya di depan bank. Setelah menandatangani surat cerai, aku akan membagi hartaku dengannya. Sesuai permintaannya, aku akan mentransfer uang kepadanya, lalu pergi ke kantor pengadilan negeri untuk mengurus prosedur perceraian. Yenny pikir, cuma beda 1 hari. Jadi, dia mengangguk dan berkata, oke, aku akan masuk dan bilang padanya. Dia berhasil membujuk Roni. Dia percaya pria itu bisa meyakinkan orang tuanya juga. Yenny tidak perlu masuk. Odelina sudah keluar. Dia memegang 2 rangkap surat cerai yang sudah dia tanda tangani. Odelina, Roni berkata dengan suara berat, beri aku waktu 1 hari untuk meyakinkan orang tuaku. Kalau enggak, mereka akan mendatangimu dan mencari masalah, atau mungkin mereka akan membawa Russell pergi lagi. Besok, jam 2 siang, tunggu aku di depan bank. Aku akan memberimu sebagian dari asetku. Lalu, kita pergi ke kantor pengadilan negeri untuk mengurus prosedur perceraian, yang Odelina katakan. Odelina juga berjanji akan menghancurkan semua bukti yang ada di tangannya pada hari perceraian. Wanita itu juga berjanji bahwa dia secara pribadi tidak akan membalas dendam pada Roni. Selain merasa sakit karena harus memberi Odelina 2 miliar dan melepaskan hak asuh atas Russell, tidak ada poin lain yang. Bab 519. Setelah mendengar perkataan Roni, meskipun Odelina merasa sedikit kecewa karena tidak bisa langsung mengurus prosedur perceraian sore ini juga, dia pikir dia hanya perlu menunggu 1 hari lagi, jadi dia setuju. Dia menyerahkan 2 rangkap surat cerai yang sudah dia tanda tangani kepada Roni dan berkata, coba lihat. Kalau nggak ada masalah, tanda tangani. Roni mengambil surat cerai itu. Selain syarat-syarat membuatnya merasa keberatan. Namun, kalau dipikir-pikir, dia masih bisa menyelamatkan masa depannya, dan uang masih bisa dicari. Jadi, dia pun menahan rasa sakit itu. Aku akan menandatanganinya. Roni berkata dengan suara berat, sampai jumpa besok. Odelina bergumam mengiyakan. Roni menatapnya dengan tajam untuk beberapa saat, lalu merangkul Yenny dan bersiap untuk pergi. Setelah berjalan 2 langkah, pria itu berhenti lagi, menoleh ke Odelina dan bertanya, Odelina, bisakah kamu memberitahuku siapa yang memberimu bukti-bukti itu? Orang itu bisa menyelidiki dengan detail semua hal yang pernah dia lakukan, dan ada buktinya. Itu sangat menakutkan. Setiap kali mengingat ada orang seperti ini yang membantu Odelina, dia merasa ngeri. Roni tiba-tiba merasa terancam.
Dia menyetujui syarat perceraian dari Odelina bukan hanya karena memikirkan masa depannya sendiri, tapi juga karena memikirkan ada orang yang mendukung wanita itu di belakang. Apa itu penting? Aku berjanji aku akan memberikan semuanya padamu setelah kita menyelesaikan prosedur perceraian. Aku bahkan gak akan menyimpan salinan. Melihat Odelina tidak mau memberitahunya, Roni juga tidak bisa apa-apa. Dia pun merangkul Yeni lagi dan berjalan pergi. Belum berjalan jauh, dia mendapatkan telepon dari bosnya. Bosnya mengatakan sesuatu di telepon, yang membuat dia melepaskan Yeni. Roni mengatakan sesuatu pada Yeni, dan Odelina melihat kedua orang itu berlari ke mobil mereka. Mereka segera masuk ke mobil dan pergi. Odelina berdiri di sana dan memandang ke arah mobil Roni pergi. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pandangannya dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon adiknya. Olivia. Odelina berkata dengan suasana hati gembira, aku sudah bernegosiasi dengan Roni. Dia setuju untuk membagi asetnya sesuai yang kuminta. Dia akan memberikan apa yang seharusnya diberikan padaku, gak akan kurang 1 sen pun. Hak asuh atas Russell juga akan menjadi milikku, kalau gak ada masalah lain. Roni berjanji padaku untuk menjalani prosedur perceraian besok sore. Kak, benarkah? Itu bagus. Kalau hasil perceraiannya sudah disepakati, prosedurnya akan cepat selesai. Kak, apa kakak membawa semua bukti itu waktu bertemu dengannya? Olivia bergumam mengiyakan, tanpa bukti-bukti ini, dia nggak akan mau mengalah. Dia bisa jadi akan memintaku bercerai tanpa mendapatkan harta gono gini karena aku ingin cepat-cepat bercerai dengannya. Roni kalau sudah kejam, bisa sangat kejam. Olivia, apa kamu masih di Mambera Hotel? Tadi aku ke sana untuk menunggu Roni, dan aku melihat mobilmu. Olivia mentraktir Yuna dan Amelia makan tadi dan sekarang mereka sudah kenyang. Namun, mereka masih duduk bersama dan mengobrol tentang keluarga. Olivia kebanyakan membicarakan tentang ibunya, supaya Yuna bisa memahami kehidupan adiknya setelah menjadi seorang istri dan ibu. Jadi, Olivia masih berada di hotel saat ini. Setelah mendengar perkataan kakaknya, Olivia berkata, Kak, kakak melihat mobilku, tapi nggak meneleponku, aku kan bisa turun untuk menjemputmu dan kita bisa makan bersama. Odelina berkata sambil tersenyum, kakak sudah makan sebelum datang mencari Roni. Kita masih punya banyak kesempatan untuk makan bersama nanti. Aku harus menyingkirkan Roni si bajingan itu dulu. Itu lebih penting. Kamu dan Tante Yuna sudah tes DNA. Sudah. Hasilnya akan keluar dalam beberapa hari. Setelah diam sejenak, Odelina berkata, apalah artinya kalau nanti tahu hasilnya. Mama kita sudah meninggal selama 15 tahun. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia merasa sedih dan ingin menangis. Odelina tak meneteskan air mata sedikit pun saat mau bercerai dengan Roni. Namun, ketika teringat akan ibunya, dia tidak bisa menahan air matanya. Olivia juga terdiam. Tante Yuna juga pasti sangat sedih. Dia sudah mencari adiknya selama puluhan tahun. Sekarang setelah ditemukan dengan susah payah, ternyata mereka berada di dua dunia yang berbeda. Amelia bilang ibunya menangis seharian setelah pulang dari rumah kakak kemarin. Dia nggak mau makan dan minum, sampai membuat Amelia dan saudara-saudaranya ketakutan. Cerita bersambung.